gimana kita menjalankan bisnis ini secara part-time dan secara Kerja maksimal. kayak singa, jangan kayak sapi. Berdiri di rumput, makanin rumput liar, sepanjang hari, kunyah pelan-pelan. Coba kayak singa, lagi kelaparan, observasi ekosistem, ketemu makanan, sprint gila-gilaan. Makan cepat, istirahat. Dibandingkan kalian kerja pelan-pelan sepanjang hari seperti kayak sapi, lebih baik kalian benar-benar fokus selama 4 jam lalu istirahat untuk jam kerja berikutnya kayak singa, yang lebih dikenal sebagai time boxing. Ya, nah ini, jadi Kerja kayak walaupun kita kerja secara part-time, tapi kalau benar-benar kita memaksimalkan saat kita kerja secara part-time, itu juga hasilnya akan bagus. Dan itu bukti nyata pun juga ada ya. Dan ini cuman sharing aja. Awal-awal pertama kali saya juga melakukan Atomi ini, saya ngelakuinnya secara part-time. Nah, kegiatan-kegiatan Atomi yang biasanya saya lakuin ini tuh biasanya di atas jam 8, di atas jam 6, di atas jam 18 ya. Dan sesekali saya juga melakukannya itu di pagi hari untuk ibu-ibu arisan. Jadi, saya dulu sama suami itu nggak ada kata libur. Jadi walaupun kita jalanin Atomi secara part-time, tapi setiap hari itu dari Senin sampai Minggu, even sampai Minggu, itu kita selalu manfaatin banget untuk ketemu orang-orang dan kita terus kenalin Atomi. Dan 4 tahun nih kita menjalankan Atomi, itu benar-benar tuh saya pangkas semua kesukaannya saya. Jadi saya udah nggak pernah namanya nonton drakor, saya udah nggak pernah ikut-ikut arisan yang ngomongnya tuh kayak ngarur ngidur. Sampai-sampai tuh saya juga mungkin nggak olahraga ya gitu. Tapi ya ini nggak sehat ya. Tapi saat itu pilihan saya sih. Karena apa? Karena saat itu tuh saya lagi bener-bener yang namanya fokus ngebangun jaringan di Atomi. Dan saya tuh bener-bener lagi fokus ngebangun impian saya di Atomi. Jadi buat saya, hal-hal yang nggak ada hubungannya sama Atomi itu saya kurang-kurangin. Jadi fokus untuk menjalankan bisnis Atomi itu sebenarnya kekuatan untuk jaringannya kita. Nah ini cuma satu contoh lagi, yang menurut saya nih, orang ini tuh fokusnya jauh lebih gila daripada saya. Jadi kemarin nih, pas yang lagi di SA bulan lalu, saya ada ngobrol sama satu leader yang baru aja naik Star Master. Nah, dari percakapan saya nih sama dia nih, saya tuh bener-bener lihat banget fokus dia menjalankan Atomi itu luar biasa banget, teman-teman. Makanya dia cepet banget naik Star Master. Mau tahu nggak fokusnya dia tuh kayak gimana? Fokusnya dia, ini dia tuh kalau Zoom, itu udah kayak minum obat. Sehari 3 kali, teman-teman. Dan pas Zoom itu tuh durasinya juga 2 jam. Dan yang dunia lagi buat saya ya, acara offline-nya Atomi itu di kota manapun dia selalu hadir. Jadi bener-bener nggak kalah sama staffnya Atomi. Jadi dia bilang tuh, saya mah ya Jul, mau ketemu siapapun, mau ketemu di pasar, mau ketemu di jalan, saya tuh pasti sharing sama Atomi. Jadi wah saya langsung ngobrol sama dia, saya bilang, nggak heran dia tuh cepet banget mencapai Star Master. Jadi balik lagi, fokus ini bener-bener kekuatan. Seberapa cepat kita mau mencapai kesuksesan kita, itu seberapa besar fokus yang kita taruh di bisnis Atomi kita ini. Nah, ini selanjutnya nih, hal-hal yang bisa mengganggu fokus ya. Jadi ini ada beberapa hal yang mengganggu fokusnya kita saat kita menjalankan bisnis Atomi. Nah, ini yang aku sharingkan, ini tuh berdasarkan kejadian yang pernah terjadi di jaringannya aku ya, teman-teman. Jadi ini seringkali tuh kayak gini nih. Yang tadinya rajin seminar, Zoom, home party, terus sering ikutin acara-acara offline dan online-nya Atomi, tiba-tiba tuh jarang muncul. Nah, usut punya usut, ternyata tuh dia dapat promosi, teman-teman. Jadi yang dia awalnya tuh supervisor, totonya dia jadi manajer. Nah, otomatis dong, kalau naik jabatan, pastinya kan tambahan tanggung jawab kerjaan, terus tambahan gaji itu mah udah pasti ya. Nah, biasanya orang kalau pas dapat promosi pastinya semangat dong, wih, dapat promosi. Nah, karena semangat dapat promosi di kantor, biasanya jadi kurang fokus kan sama bisnis Atominya. Nah, jadi saat itu tuh member saya tuh sampai sempat bilang begini sama saya, Jul, ada kalanya nih ya, kalau lagi ngobrol ya, kayaknya tuh saya lagi semangat banget pengen bangun impian mimpi saya tuh di Atomi. Saya tuh pengen loh bisa dapetin passive income. Tapi gitu saya lagi semangat-semangatnya, Toto saya dikasih promosi kayak begini gitu. Dia bilang dia jadi bingung karena apa? Dia bilang kerjaan saya makin numpuk di kantor gitu. Jadi saya ngerasa tuh saya kayak udah nggak kepegang lagi nih bisnis Atominya. Jadi saya tuh kurang gitu bisa fokus dia bilang gitu. Nah, pas dia lagi cerita kayak gitu, suami saya kan denger kan. Terus suami saya tuh nyeletuk nih tinggal ngomong, kamu tuh ya jangan memoles mobil sewaan.
Terus dia bingung dong, lagi ngomongin bisnis Atomi, kok tiba-tiba suami saya bilang mau les mobil sewaan gitu kan. Terus dia tanya, maksudnya apaan kok gitu kan. Ya maksud saya ngomongnya gini. Maksud suami saya tuh dia bilang gini, kamu ya kalau sewa mobil, kamu mau les gak? Pastinya kalau kita sewa mobil, kita nggak mungkin moles kan, karena itu mobil sewaan gitu. Tapi kalau mobil kita sendiri, pasti kita poles. Maksud dari poles-poles mobil sewa ini tuh apa? Maksudnya dia tuh gini, kalau kita kerja buat orang lain, sesemangat-semangatnya kita, mestinya kita tuh harus lebih semangat lagi bangun bisnis kita sendiri. Nah, Atomi ini kan kita lagi membangun kerajaan bisnis kita sendiri, ya kan? Jadi, kalau kamu semangat nih di kantor, harusnya kamu bisa lebih semangat lagi jalankan bisnis Atomi ini. Karena kan bisnis Atomi ini tuh bisnis kita sendiri loh. Jadi, bisnis yang bisa kita wariskan ke 3 generasi loh. Jadi, bukannya karena hal itu kita tuh lagi kerja di kantor, jadi kita tuh kayak santai-santai, males-malesan. Ya jangan juga. Kan kita udah dibayar sama perusahaan untuk kerja, kita tetap melakukan dengan baik tanggung jawabnya kita, dan kita tetap serius melakukan kerjaannya kita. Tapi kalau kita udah pulang kerja, udah pulang dari kantor, kita udah nggak di kantor lagi, itu udah haknya kita kan, untuk kita bisa gunakan waktu kita sendiri untuk membangun hubungan, untuk membangun jaringan di atominya kita. Ya, jadi itu kita menggunakan waktunya kita, ekstranya waktunya kita untuk istilahnya kita bayar harga sedikit lah. Kita bayar harga untuk membangun impiannya kita. Ya, kadang-kadang nih ya teman-teman ya, kalau misalnya dengan ilustrasi mobil tuh terkadang orang tuh jadi kayak ngeh. Iya ya, jangan gara-gara promosi nih jadi membuat saya tuh jadi kayak kehilangan fokus. Nah, kalau dipikir-pikir nih, mana yang lebih penting nih teman-teman? Karir di kantor atau aset kita di Atomi? Karena aset kita di Atomi ini aset kita selamanya loh. Jadi aset ini pun juga kita bisa wariskan 3 generasi. Jadi apa yang kita istilahnya apa yang kita kerjakan saat ini, itu tuh cucu-cucu kita tuh juga bisa menikmatinya gitu. Tapi kalau karir kita di kantor nih, suatu saat kita pensiun, udah deh, kita pensiun aja, udah selesai. Kita pensiun itu semua selesai kan? Nah, jadi jangan sampai promosi di kantor itu membuat kita tuh jadi kehilangan impian kita di Atomi. Jadi itu yang harus kita waspadai. Dan yang kedua, proyek baru. Nah, biasanya nih dikasih proyek baru. Nah, kalau proyek barunya ini pun juga harus kan dia mutasi keluar kota. Nah, ini biasanya banyak banget yang menyita waktu. Jadi bikin orang tuh jadi gagal fokus di Atomi. Sama kayak tadi lagi ya. Jadi jangan kita memoles mobil sewaan. Jadi walaupun kita punya jabatan yang bagus di kantor, jangan sampai tuh kita mengabaikan fokus kita tuh di Atomi. Jadi bisnis Atomi ini adalah aset kita sendiri gitu. Jadi bisnis Atomi ini harus kita ingat kalau bisnis ini adalah bisnis yang bisa kita wariskan ke 3 generasi. Tapi kalau jabatannya kita di kantor itu tuh cuman sampai kita pensiun. Iya, kalau kita sampai pensiun. Tapi kalau kejadian kemarin COVID, kita nggak pernah ada yang tahu loh teman-teman. Nggak ada yang nyangka juga kan. Kalau lagi pas kemarin COVID itu banyak juga yang dapat PHK gitu loh. Jadi kalau kita fokus di karir kita di kantor, syukur-syukurlah kita masih terus dipakai sama sama bos gitu. Kita masih perlu dipakai sama bos gitu. Kalau nggak dibutuhin sama bos nih, kita bisa dikeluarin kapan aja. Nah, benar nggak Mike? Karena ini Mike juga pernah ngalamin nih. Mungkin nanti Mike boleh boleh sharing juga nih di akhir Zoom ini Mike mungkin boleh sharing ya. Jadi ini benar-benar Mike kerja dan akhirnya bosnya tiba-tiba ngerasa udah nggak ngebutuhkan, tiba-tiba langsung disuruh out gitu. Belum sampai pensiun. Nah, yang selanjutnya pacaran, teman-teman. Atau putus cinta. Ini bener-bener nih terjadi di member saya nih. Jadi member saya yang awalnya tuh jomblo ya, tiba-tiba hilang. Yang lagi semangat-semangat tuh tiba-tiba hilang nih. Usut punya pacar baru. Dah, punya pacar itu nggak salah sih. Nah, itu yang senyum-senyum yang saya lihat nih kayaknya pengalaman pribadi nih. Jadi buat sekarang nih yang kalau lagi jomblo, tiba-tiba tuh kalau punya pacar itu
mendingan tuh diajak pacarnya sama-sama beratomi gitu. Jadi sama-sama pacarnya diajak aktif lah di atomi, jangan hilang. Jadi pacarannya tuh sambil kita hobbing, sambil table talk gitu ya. Karena kalau kita mau serius pacaran, untuk nantinya pastinya kan kita mau berkeluarga kan. Jadi berkeluarga itu butuh biaya loh. Jadi kita jangan lalai, jangan terbuai jadi bucin gitu. Jadi kita tuh melupakan hal-hal yang lebih penting, masa depan kita, impian kita. Dan juga nih ada juga yang putus cinta. Jadi ada juga nih yang gagal gagal fokus karena putus cinta. Jadi kalau putusnya sama-sama atomians, nah ini juga repot teman-teman. Jadi biasanya salah satu ini menghilang. Jadi kalau mau pacaran, kalau bisa jangan sesama atomian, apalagi satu jaringan deh. Jadi yang awalnya cinta biasanya putus, ini bisa jadinya musuhan. Dan yang selanjutnya ini menjalankan MLM lain. Nah, akhir-akhir ini nih lagi banyak banget tawaran. Ya gak teman-teman? Tawaran dari bisnis MLM yang baru-baru. Yuk, mumpung kamu masih di atas, ini bonusnya bisa gede loh. Mumpung kamu masih di atas, kamu yang pegang pasar Indonesia loh. Nah, benar gak? Ini lagi banyak banget tawaran-tawaran seperti kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita mau fokus di Atomi ya, baiknya tuh kita jangan tergoda sama rayuan dari MLM lain. Karena dari zaman dulu nih, dari zaman dulu, iming-imingnya juga sama. Mumpung masih posisi atas, mumpung kamu masih duluan masuk, bonusnya pasti cepet. Ini udah dari dulu, udah istilahnya udah lagu lama gitu. Nah, beda kalau misalnya kamu memang mau menjalankan bisnis lain gitu. Tapi bisnis lainnya itu jangan bisnis MLM. Misalnya ada bisnis laundry atau bisnis salon, bisnis ekspedisi. Ya itu sih nggak masalah. Yang jangan itu, kita tuh jangan menjalankan bisnis MLM lagi. Jadi kita itu jangan menjalankan dua MLM secara bersamaan. Cukup satu aja. Karena kalau kita jalankan dua ya, yang terjadi itu dua-duanya nggak akan dapet. Jadi bahkan ada pepatah nih dari si Confucius ini tentang fokus. If you chase two rabbit, you catch none. Yang artinya apa? Kalau kita serakah, kita mau jalankan dua bisnis MLM secara sekaligus, yang ada tuh kita nggak akan dapat kesuksesan di keduanya. Nah, ini contohnya lagi burung elang. Burung elang aja nih kalau dari atas, kalau dia mau kejar rabbit, dia tuh harus kejar rabbit satu aja. Tapi kalau dia kejar dua rabbit dalam waktu yang bersamaan, fokus dia akan pecah, dia akan kehilangan fokus. End up-nya dia nggak akan dapat dua-duanya si kelencinya itu. Tapi kalau dia kejar satu, pasti dia akan dapat. Nah, ini cuman mau sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi, ini ada salah satu member saya, ini benar-benar dia awalnya tuh lagi benar-benar fokus banget di Atomi. Terus satu hari dia tuh ngejalanin MLM yang lain. Terus saya bilang dong, Pak, jangan jalanin lebih dari satu MLM. Udah, fokus aja sama Atomi. Kan sayang nih, Atominya kan udah mulai jalan gitu. Terus dia bilang gini sama saya, tapi kan Jul, ini yang aku lagi jalanin saat ini nih produknya beda gitu. Terus saya bilang lagi dong sama dia, iya memang beda. Tapi kan perusahaannya sama-sama MLM walaupun ini beda produk. Nah, jadi kalau kita jalanin dua MLM, walaupun produknya ini berbeda, tapi kalau member di bawahnya kita tahu teman-teman, kita jalanin MLMB, kira-kira nih teman-teman, member kita yang di Atomi masih percaya nggak sama Atomi? Kalau Atomi itu tuh bagus, sistemnya bagus, produknya bagus. Pastinya enggak. Kenapa? Mereka akan bilang, sponsor saya aja jalanin 2 MLM. Berarti dia nggak 100% juga dong percaya sama Atomi. Dia berarti nggak 100% juga dong percaya sama sistemnya Atomi. Betul nggak? Nah, yang terjadi kalau kita menjalankan 2 MLM at the same time, itu tuh member-member di bawah kita pun juga pasti akan kehilangan fokus. Dan yang setahu saya nih ya, belum ada di sejarah MLM satu orang bisa menjadi top leader di dua perusahaan MLM. Karena apa? Karena sebelum dia jadi top leader, pasti salah satu perusahaan akan keluarin dia. Karena mereka pasti akan disuruh pilih. Karena perusahaan MLM, Atomi ataupun yang lain, pastinya nggak akan mau tuh punya top leader yang berdiri di dua perusahaan. Dan emang kalau menurut saya tuh emang nggak ada ya dalam sejarahnya tuh orang yang mampu menjalankan dua MLM. Terus ada juga sih yang beralasan kayak gini nih. Jul, ini kan saya nih di Atomi juga masih tahap awal. Saya masih awal nih. Jadi saya mau coba-coba dulu. Kalau bisa, saya join 5 MLM sekaligus. Terus saya mau tes nih, mana aja yang bagus. Dari 5 ini mana nih yang jalan buat saya.
Terus saya cuma bilang, ujung-ujungnya lima-limanya nggak akan ada yang jalan. Karena apa? Karena ini pun berhubungan dengan kepercayaannya kita. Jadi kalau dari awal kita udah ngejalanin banyak MLM, orang yang tahu, orang tuh udah langsung dia tahu, kita nggak akan fokus. Nah, jadi kalau saat ini teman-teman dan saya juga udah memilih Atomi sebagai kendaraannya kita, ya udah kita fokus aja sama Atomi. Kita jangan jadi kutu loncat yang pindah-pindah. Jadi kalau kita jadi kutu loncat dan kita pindah-pindah, yang ada kepercayaan, reputasinya kita pun juga nanti bisa rusak kalau kita suka pindah-pindah MLM. Jadi cukup kita fokus di Atomi aja. Kenapa saya bilang gitu? Karena di Atomi nih, kalau kita fokus ya teman-teman, kita tuh bisa dapat income 1 miliar per bulan loh nantinya. Kalau buat saya sih, 1 miliar per bulan itu lebih dari cukup ya. Mau foya-foya kayak gimana pun, menurut saya sebulan itu juga nggak akan habis kali itu uangnya. Ya kan? Jadi jangan jalankan 2 MLM. Jadi kita nggak akan sampai ke puncak kalau kita jalankan 2 MLM. Jadi kalau ada yang tergoda, selalu ingat dengan quotes ini ya. If you chase two rabbits, both will escape. Oke. Lalu selanjutnya hobi nonton dan hobi main game. Nah, selanjutnya ini tuh biasanya main game dan nonton ini tuh kenyamanan ya. Jadi, misalnya nih, ada yang seneng main game atau ibu-ibu yang seneng nonton drakor. Nah, banyak banget deh waktu kita tuh biasanya habis ke sana. Jadi, kalau lagi suntuk, misalnya lagi suntuk, boleh nggak sih Jul nonton-nonton drakor? Ya boleh aja sih. Kalau lagi suntuk, mau nonton drakor sekali-sekali sih ya nggak apa-apa. Tapi kita pilih-pilih lah tontonannya itu. Jadi kita bisa pilih nih drakor-drakor sekarang juga bagus-bagus kok, ada yang berbau bisnis. Jadi sambil kita nonton, kita pun juga bisa belajar tentang bisnis, kita bisa belajar tentang teamwork yang dimana kita akan kepake di bisnis Atomi ini kan. Contohnya kayak apa? Kayak menurut saya ya, startup atau Itaewon Class, itu buat saya tuh itu bagus gitu. Jadi kita jangan nonton yang tentang percintaan aja. Jadi saat kita kalau lagi mau fokus, kita tuh harus bisa keluar dari zona nyamannya kita dulu. Dan kita tunda dulu kenyamanannya kita. Karena kenyamanan itu tuh bisa mengganggu fokus kita dalam mengembangkan jaringannya kita. Nah, ini contoh video cuplikan dikit aja biar teman-teman ada bayangan kenapa kita menunda kenyamanan untuk mencapai impiannya kita. Sorry. Kok nggak bisa di-play ya? Eh, kenapa nggak bisa di-play ya? Aduh, kok nggak bisa di-play? Oke, aku skip ini dulu ya, si videonya nanti aku share lagi biar kita nggak buang waktu. Oke, jadi di video itu tuh benar-benar dikasih lihat saat kita menunda kenyamanan, si anak kecil ini tuh menunda makan es krim, jajan sama temen-temennya, sampai dia tuh pengen beli teleskop dan akhirnya dia ngumpulin uangnya itu, dia menunda kesenangan dia di saat itu, tapi dia bisa beli teleskop dan dia pelajarin teleskop, akhirnya gedenya dia menjadi seorang peneliti luar angkasa yang jadi terkenal. Inti dari videonya yang tadi nggak bisa di-setel itu, teman-teman. Jadi itu inti dari kita menunda kenyamanannya kita dulu. Nah, terus apa lagi nih yang biasanya mengganggu fokusnya kita? Biasanya keluarga sakit, atau enggak orang terdekat nggak mau mendukung, pasangan nggak mendukung. Nah, sebenarnya kalau masalah ini, pasangan nggak mendukung, ini kita tuh bisa cari solusinya. Mungkin kita juga bisa pelan-pelan kita komunikasikan ke pasangannya kita tentang impian apa yang kita lagi tuju nih. Jadi kita juga kadang bisa ajak nih pasangan kita untuk datang ke pertemuan-pertemuan yang ada. Nah, pasangan yang tidak setuju. Nah, ini banyak banget saya dengar testimoninya, sharingnya. Jadi ada salah satu leader juga yang kemarin saya ngobrol ya. Awalnya keluarganya ini benar-benar sangat menentang dia banget untuk menjalankan Atomi. Suami sampai anaknya itu semuanya menentang. Sampai dia bilang dimusuhin. Kalau sampai ini Atomi gagal, kamu akan suaminya juga sudah mengancam untuk mendivorcekan gitu loh. Tapi dia bilang apa? Kasih saya waktu 3 sampai 5 tahun. Saya akan membuktikan kalau saya nggak salah pilih Atomi. Dan saat itu dia benar-benar menaruh fokusnya dia tuh all out banget, fokus banget sampai akhirnya 3 tahun ini dia bisa mencapai Star Master. Sampai kemarin di SA kemarin saya tuh sampai kaget saya ngelihat suaminya, sampai saya ngelihat anak-anaknya. Terus saya cerita, Ci katanya kemarin ini kan anak-anak sama suami nggak ini sekarang udah muncul di SA. Ya iya. Jadi
pasangan atau keluarga yang nggak mendukung, itu biasanya mereka itu sebenarnya tuh takut kita terjeblos lagi karena image MLM yang selama ini yang kurang baik kan. Tapi kalau mereka bisa melihat kefokusannya kita, keseriusannya kita, dan kita juga bisa membuktikan hasil, end up-nya yang tadi menentang, itu tuh jadinya mendukung. Dan itu udah banyak banget contohnya teman-teman. Nah, selanjutnya, sering bilang sama saya, aduh, anak saya tuh masih kecil, Jul. Emang sih, kalau ngurusin anak masih kecil, ini memang salah satu tantangan banget ya. Tapi setiap tantangan itu pasti ada solusinya, teman-teman. Jadi kalau impian kita kuat, tantangan ini tuh pasti akan terpikir solusinya. Nah, ini saya contoh leader saya ya. Ini salah satu contoh leader saya. Ini leader saya tuh punya anak tiga, dan anaknya yang paling kecil ini tuh baby COVID. Nah, kita kalau tahu ya, kalau baby COVID itu tuh attach banget sama anak, sama orang tuanya. 2 tahun nggak ngelihat orang lain kan selain orang tuanya. Tapi saat dia menjalankan Atomi ini, dia benar-benar punya impian yang kuat banget. Jadinya setiap kali dia ke center, ini tuh dia selalu bawa anaknya. Sampai di foto ini teman-teman bisa lihat nih, dia lagi ngejelasin, ngedemoin tentang Atomi, itu tuh anak tuh nggak bisa lepas, sampai kayak koala, nemplok di kakinya, terus sampai ikut acara yang diadain sama Atomi ngevideo, anaknya aja tuh pisah sedikit aja nangis-nangis, jadi walaupun ngevideoin, dia tetap di sebelahnya, sampai mau bikin foto disuruh sama Atomi, sampai anaknya nggak mau lepas pun tetap digendong gitu. Dan ini juga di Korea pun juga ada, dia baru lahiran di Korea, kita tahu nggak ada pembantu, nggak ada babysitter kalau misalnya nggak terlalu bukan dari keluarga yang sangat kaya, tapi dia benar-benar punya impian yang sangat besar banget, sampai dia membacakan live skenario-nya pun juga sampai ngegendong si anaknya. Jadi benar-benar kalau impian kita kuat, mau masalah apapun, mau ada tantangan apapun, pasti akan ada solusinya gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat nih di topik yang saya bawakan di vision sebelumnya ini, saya sempat membahas tentang sikap terhadap masalah ya. Jadi kalau mindset orang sukses itu, kita tuh harus punya kelebihan solusi. Karena apa? Karena orang sukses itu selalu punya kelebihan solusi. Nah, inilah salah satu kelebihan solusi. Jadi alasan anak masih kecil bukan jadi alasan lagi, dan itu sering banget ya kita dapetin, anak saya masih kecil anak itu. Tapi kalau memang impiannya kita kuat, semua masalah bisa kita hadapin. Dan selalu kita ingat, fokus itu pastinya adalah kekuatan. Nah, ini contoh juga ya. Ini cerita, ini benar-benar dari kejadian yang nyata banget. Ketika gangguan atau distraksi ini tuh jadi berubah jadi kematian. Nah, ini pesawat Eastern Airlines, teman-teman. Jadi ini perjalanan tuh dari LA ke Miami. Jadi saat dia mau mendarat, si pilot ini kan mau turunin roda nih. Nah, dia teken nih si tombolnya. Tapi lampu petunjuk rodanya tuh nggak nyala. Nah, si pilotnya jadi bingung kan, ini rodanya udah turun atau belum ya? Nah, saat itu kondisi pas lagi pesawatnya mau landing, itu kondisinya tuh lagi gelap banget. Jadi si pilotnya pun nggak bisa ngelihat lewat kaca manual yang lewat jendelanya, kalau si rodanya ini udah turun atau belum. Jadi si pilotnya bingung kan, wah ini harus kayak gimana ya? Kayaknya ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, rodanya belum keluar. Belum turun. Kemungkinan kedua, bohlamnya rusak. Jadi lampunya yang nyala itu rusak. Jadi ada dua kemungkinan itu dong. Lalu si pilot sama si kopilot ini tuh berdiskusi nih. Ya udahlah, kita ganti bohlam aja deh. Nah, buat biar ada waktu, jadi si pilot itu tuh memutar pesawatnya. Jadi maksudnya dia puterin dulu biar ada waktu buat ganti bohlamnya. Nah, cuman yang di sini yang salah dan konyolnya ya, si pilot dan si co-pilot ini tuh sibuk ganti bohlam, dan akhirnya tuh mereka nggak sadar kalau fungsi co-pilotnya itu mereka nonaktifkan. Jadi autopilotnya itu dinonaktifkan, dan dua orang yang utama di pesawatnya ini tuh sedang sibuk ngeganti bohlam. Akhirnya apa? Pesawat ini jatuh dan memakan banyak sekali korban jiwa. Nah, ini bisa cek di link YouTube-nya. Dan ini terjadi di tahun 1972. Nah, yang konyol dari kejadian ini apa? Mereka tuh terganggu oleh hal-hal kecil, cuman karena ganti bohlam. Tapi lupa hal yang sangat penting, kalau mereka ini sedang menerbangkan pesawat dan mereka mematikan autopilotnya. Nah, ini juga sering terjadi sama kita. Kalau kita perhatikan, sebagian besar yang mengganggu fokusnya kita, ini adalah hal-hal yang sebenarnya kurang begitu penting dibandingkan impian kita di Atomi ya, yang sedang kita bangun dari bisnis Atomi ini. Benar nggak? Nah, sebagian hal yang nggak penting itu, atau sebagian hal yang
kalah penting dibandingkan aset kita tuh di Atomi. Jadi kita jangan biarkan hal-hal yang sebenarnya kurang penting itu mengganggu fokus kita. Seperti kayak pesawatnya ini, akhirnya banyak orang yang meninggal gara-gara hal sepele yang dilakukan oleh pilot dan co-pilot. Nah, ini sedikit videonya, semoga saya bisa playin. Suaranya keluar? Keluar. Oke. Nah, ini dia puter, dia lagi puter, dan ini dia lagi puter nih. Jadi lagi mau ngeganti bohlamnya. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Jadi jangan gara-gara hal kecil kita nanti hilang fokus. Nah, sekarang itu kan hal-hal yang mengganggu fokusnya kita. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa fokus di Atomi? Yang pastinya hadir di semua pertemuan yang ada. Atomi ini kan udah baik banget ya teman-teman ya, menyediakan support system yang sangat bagus, offline seminar ada di kota-kota. Sekarang makin dibanyakin kota-kotanya. Jadi kalau ada one day seminar atau Success Academy yang hadir di kotanya kamu, ya jangan absen. Kenapa? Kalau kita sering hadir di tengah-tengah orang yang lagi semangat-semangatnya dan lagi fokus menjalankan bisnis Atomi, pastinya kita akan terbantu untuk jadi fokus. Contoh nih, kita nih suka foto, kita suka fotografi. Pastinya kita kan demen sekali hunting foto. Kita pasti ikutin training-training kan, kayak ikut kelasnya. Terus kalau kayak lagi ada kompetisi foto, kita pasti juga akan ikutan. Kita akan berkumpul sama orang-orang yang hobinya sama. Dan kita akan masuk ke komunitasnya. Kita akan baca majalahnya. Kita akan bacain terus tentang fotografi itu kan. Biar gimana caranya biar lebih bagus. Nah, dengan cara itu pasti akan ngebantu kita tuh untuk jadi fokus bisa menjadi yang bagus gitu lah, dapat fotonya yang bagus. Karena dan itu jadi hobinya kita. Tapi walaupun ya itu hobi, tapi kita nggak pernah mau ikut trainingnya. Kita nggak pernah mau ikutan komunitasnya. Udah nggak pernah mau lagi ikut kelas-kelas yang adanya. Majalah udah nggak mau dibaca. Lama-lama, walaupun kita suka banget dan kita hobi, itu lama-lama tuh kita akan gantung itu kamera. Jadi sama dengan bisnis kita di Atomi. Jadi kalau misalnya nih, kita mau kok jalanin bisnis Atomi, tapi aku males ikut acara-acara yang di Atomi, apalagi yang offline-offline kayak gitu, aku tuh males, macetnya, segala gitu. Nah, kalau kebanyakan kita males ya, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu, yang acara sukses support system yang udah disiapin Atomi, lama-lama kita akan kehilangan fokus. Karena support system yang diadain Atomi itu membantu kita tuh untuk fokus. Jadi kita selalu apa ya, selalu paksain untuk bisa hadir terus di acara-acara offline-nya Atomi bersama tim-timnya kita ya. Jadi hadir di semua pertemuan itu bisa membantu kita untuk menjadi fokus. Lalu selanjutnya apa? Kita mendengarkan CH Atomi, kita membaca buku-buku positif, kita dengerin video-video positif, kita juga bisa dengerin leader-leader sharing. Jadi setiap hari kita dengerin minimal satu video atau baca satu buku yang bagus gitu. Karena apa? Kita itu tuh harus memasukkan hal-hal positif itu setiap hari. Karena apa? Setiap hari itu kita akan bertemu dengan orang-orang di lapangan kan. Kita nggak tahu loh kalau kita ketemu orang negatif dan kita tahu-taunya ditolak. Kadang ada yang nolaknya benar-benar kasar banget gitu kan. Kebayang nggak sih? Kalau misalnya kita nggak cukup memasukkan hal-hal yang positif, itu lama-lama pikiran kita juga bisa jadi negatif gitu loh. Kalau kita nggak cukup mendengarkan materi-materi yang positif, lama-lama kita nggak akan bisa fokus. Karena apa? Karena kita jadi down. Karena kita dapat penolakan, dapat hinaan, dapat itu. Jadi lama-lama pikiran kita juga terkontaminasi jadi negatif ya. Nah ini aku ada bikin sedikit video, ilustrasi aja bahaya kalau dari pikiran negatif itu masuk ke kita. Nah ini bahaya negatif dari pikiran negatif. Katakanlah ini adalah pikiran kita yang masih bersih dan tinta ini adalah pikiran negatif. Saya akan teteskan satu tetes aja pikiran negatif di pikirannya kita dan kita akan ngeliat berapa banyak hal positif yang harus kita siramkan untuk membersihkan satu tetes pikiran negatif. Oke, ini saya sudah siramkan, lihat. Banyak sekali hal positif yang harus kita masukkan lagi untuk
bisa menjernihkan kembali pikiran kita yang pernah kena satu tetes pikiran negatif itu. Nah, ini teman-teman lihat ya, banyak sekali hal positif yang harus kita masukkan untuk satu tetes pikiran negatif. Jadi, hati-hati sama pikiran negatif, karena itu akan meracuni. Nah, ya ini kurang lebih ya. Bahaya. Oke, lalu yang selanjutnya gimana supaya kita bisa tetap fokus? Yang pastinya kita harus punya goal setting. Karena dengan kita mempunyai goal setting, ini akan membantu kita untuk fokus. Karena banyak sekali nih orang yang nggak punya goal. Jadi kalau kita punya goal, jadi kita tuh akan terkerucutkan ya untuk mengejar goal yang kita lagi mau kejar, dan ini pun salah satu cara untuk kita tuh bisa jadi fokus. Jadi kita tuh harus bikin goalnya itu goal jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya, simplify your life. Artinya apa? Sederhanakan hidup kita. Jadi kalau kita lagi fokus nih ngebangun jaringan di bisnis Atomi ya, udah deh kita nggak jangan jangan sibuk-sibuk tuh ikut jadi pengurus organisasi, jadi panitia ini, jadi panitia itu, bahkan ada jadi ketua RT atau ketua RW, main game. Lah itu udah nggak sempet lagi. Jadi kita simplify. Jadi kita simplify kita punya hidup gitu ya. Jadi kita juga hilangin hobi-hobinya kita. Di sini mungkin ada yang demen main game atau demen nonton, itu juga kita hilangkan, karena dengan kayak gitu itu kita akan menghabiskan banyak sekali waktu. Dan biasanya itu jadi keterusan. Nah, jadi itu kita tunda dulu, kita tunda kenyamanan. Karena kalau saat ini kita lagi mau fokus, kita itu lagi butuh banyak sekali waktu untuk diri kita belajar. Itu kita belajar tentang atomi. Jadi ini simplify your life. Jadi saat kalau kita sedang berjuang di atomi, ya. Jadi jangan bawa beban-beban yang menurut saya itu nggak perlu. Jadi kita harus punya lebih banyak waktu untuk diri kita lagi, untuk belajar tentang atomi, dan supaya kita juga punya lebih banyak waktu lagi untuk melakukan table talk atau home party. Lalu yang selanjutnya adalah memperkuat impiannya kita. Nah, ini penting banget. Karena kalau impian kita nggak kuat, masalah sedikit aja bikin kita nggak fokus. Tapi kalau kita punya impian yang kuat, kita akan jadi kuat. Masalah tuh akan jadi kecil. Jadi, saya ada cerita sedikit nih ya, ilustrasi. Jadi, ada anak SD nih. Kan kalau misalnya papahnya pulang kantor gitu ya, kayaknya seneng banget. Jadi dia selalu excited banget saat papahnya pulang kantor. Jadi dia langsung ke belakang mobilnya, langsung bawain tasnya, dia seneng banget. Dan rutinitas ini tuh udah dilakuin sama anak SD ini sampai dia beranjak dewasa. Nah, namanya kalau udah anak udah ABG ya, pastinya kan nggak seheboh lagi dulu masih kecil. Kalau pas papanya datang langsung, wah, Daddy, Daddy, gitu kan. Nah, akhirnya si papanya bilang gini sama anaknya, "Nak, kamu kok nggak ambilin tas aku sih? Ya udah ambilin, bawain ke rumah." Ya udah, akhirnya si anak ini jalan, dia pas bawa, dia nanya sama bapaknya, "Pak, kok kayaknya tas papa jadi kecil ya?" Terus papanya bilang, "Enggak, tasnya sama kok sama yang lagi dari dulu kamu bawa." "Enggak, ini kok kayaknya lebih ringan ya. Kayaknya tasnya papa hari ini kayaknya tugas-tugasnya banyak diangkat ya." "Enggak, sama. Bawanya sama, nggak ada yang dikurangin. Tasnya juga nggak dikecilin, tas yang sama." Nah, tapi si anaknya tuh kayak masih bingung. "Enggak, ini tasnya tuh jadi ringan. Ini tasnya tuh kok jadi kayaknya kecil banget. Kan nggak seberat dulu." Akhirnya si bapaknya itu tersenyum dan dia bilang gini sama papanya, anaknya ya. Nah, ini tuh bukannya tas papa loh yang jadi ringan. Tapi karena kamu tuh jadi lebih dewasa dan kamu jadi lebih besar. Jadi tas itu tuh terasa lebih ringan. Jadi apa? Jadi kalau kita jadi lebih kuat, beban itu tuh yang biasa kita tampung tuh segalanya jadi lebih ringan. Jadi ini juga balik, kalau impian kita kuat, masalah apapun bisa jadi ringan gitu loh. Tapi kalau impian kita nggak kuat, masalah kecil bisa jadi berat. Nah, jadi kalau orang yang punya impian yang kuat, jadi dia nggak akan mudah down. Jadi kalau dia ditolak sama orang nih, kenapa? Kalau dia ditolak sama orang nih, kalau biasa yang punya impian yang nggak kuat, biasanya langsung, aduh aku ditolak, aduh lah aku pasti nggak bisa lah jalanin Atomi. Tapi kalau orang yang punya impian yang kuat, dia nggak akan gampang-gampang down. Dia pasti yang pikir, oh ya udahlah nggak apa-apa, masih ada next, ada orang selanjutnya. Nah, itu kenapa?
Karena dia punya impian yang kuat. Jadi dia akan berpikir begini, ya ditolak-tolak dikit gak apa-apalah, itu mah bayar harga, itu mah harga yang memang harus saya bayar gitu. Karena impian saya itu tuh lebih mahal, karena impian saya tuh nilainya asetnya tuh lebih besar. Jadi kalau cuman penolakan-penolakan gini kecil lah gitu, masalah-masalah begini mah kecil lah gitu. Nah itu kenapa? Karena di mindsetnya impian saya ini lebih besar, impian saya lebih bernilai. Nah, jadi masalah apapun, terutama penolakan, buat dia itu nggak berarti. Itu cuma harga yang harus saya jalanin, proses yang harus saya jalanin. Makanya kita perlu banget untuk memperkuat impiannya kita. Jadi, gimana cara memperkuatnya? Terus perbaharui life skenario booknya kita. Karena apa? Karena itu impian sesuatu yang nggak bisa kita tawar. Tapi impian adalah sesuatu yang bisa kita wujudkan. Ya, teman-teman. Nah, ini eh, lagi selanjutnya no crosslining. Nah, ini yang tadi di ngomong sama Rini no crosslining ya. Tapi no crosslining di sini yang maksudnya saya tuh kalau kita lagi bergerak maju di atomi, kita fokus aja ke depan. Kita jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Kayak kita lihat nih ya, ilustrasi ini di perlombaan lari. Ini si Ben Johnson sama si Cole Lewis. Ini adalah pelari sprinter 100 meter. Nah, si pelari ini saat lagi berlari, ini tuh bersaingnya ketat banget. Jadi bahkan tuh untuk menentukan siapa yang jadi pemenangnya itu harus pakai foto mikro. Jadi itu biar kelihatan siapa duluan yang bisa masuk ke garis finish. Karena perbedaannya antara menang dan kalah itu hanya persekian detik aja teman-teman. Jadi sesimpel kalau kamu menoleh sedikit saat mau mencapai garis finish, nah itu yang tadinya mau menang bisa jadi kalah. Jadi saat kita lagi jalanin atomi, jangan crosslining. Artinya kita jangan lihat ke kiri ke kanan, apalagi lihat bisnis MLM yang lainnya. Atau enggak kita ngelihat, ih grup itu kok enak ya, ih grup itu kok begitu ya, wih perusahaan itu kok gitu ya, ih perusahaan itu kok bonusnya gede ya. Nah itu pokoknya kalau kita lagi ngelihat ke kiri dan ke kanan, semua yang dilakukan di luar timnya kita, semua yang dilakukan di linknya kita tuh kalah menarik dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita memperhatikan crossline atau MLM yang lain, fokusnya kita tuh nanti jadi hilang. Nah, pada saat kita lagi memikirkan bisnis orang lain atau kita ngeliatin bisnis MLM orang lain atau tim orang lain gitu. Nah, di situ kita nggak memikirkan bisnis kita sendiri. Jadi, no crosslining kalau mau fokus. Lalu juga jangan uplining. Nah, uplining itu maksudnya apa nih? Nah, jadi kita tuh nggak usah kepo juga sama bisnis sponsor kita. Jadi sponsor saya nih kan kadang suka kita tuh di bawah tuh suka ngomongnya gini, ih sponsor saya kok enak-enak banget sih. Kok kayaknya dia cuma nyuruh-nyuruh aja ya, nyuruh-nyuruh saya ikut meeting, suruh-suruh saya ikut ODS, suruh saya bikin home party, suruh saya SA, ketemu orang, dan selanjutnya deh. Jadi kok kayaknya sponsor saya lagi mau pairing nih, jangan-jangan. Dia, oh dia kayaknya lagi ngejar mastership nih, jadi saya yang dikejar-kejar. Wah, saya udah belanja banyak nih. Wah, sponsor saya yang jadi pairing nih. Nah, itu tuh namanya uplining. Jadi pikiran-pikiran negatif yang seperti itu juga bikin kita tuh jadi nggak fokus sama jaringan di bawahnya kita. Nih, kayak contoh nih di gambar ini ya. Saya kenapa tunjukin gambar ini personal trainer? Karena saat kalau kita lagi pakai PT, personal trainer, ini sama kan? Dia kayak lagi ngelatih kita, kayaknya dia enak banget kan? Cuma nyuruh-nyuruh kita yang sakit badan, sementara dia cuma ngitung liatin kita. Tapi tahu nggak sih, sebelum dia ngetrain kita, mereka itu tuh udah ngelakuin latihan yang kita lagi lakuin sekarang ini. Dan mereka pun juga udah melakukan banyak sekali pelatihan tentang tubuh. Jadi mereka terkesannya nyuruh-nyuruh, tapi sebenarnya tuh mereka tahu yang terbaik buat kita apa. Jadi gimana caranya kita mendapatkan body goals. Jadi bukan hanya sebelum jadi PT mereka latihan, tapi setelah jadi PT pun mereka masih latihan. Tapi kitanya yang nggak tahu, kitanya yang nggak ngeliat. Nah, ilustrasi PT ini buat saya sama-sama sponsor. Jadi sponsor kita itu eh, jadi sponsor kita itu apa yang kita lakukan sekarang ini nih, sponsor yang terkesannya kayaknya tuh nyuruh-nyuruh kamu aja nggak do something gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh mereka udah menjalankan apa yang kamu lagi jalankan sekarang ini. Dan niat mereka pun juga ingin mengajak kita semua untuk bisa sukses bersama. Karena Atomi ini kan kita mau naik, kita harus sukses bersama ya. Jadi ingat, saat lagi sponsor lagi suruh kita lakuin ini itu, just do it. Jangan mempertanyakan, kenapa ya saya harus ngelakuin, kok dia nggak ngelakuin gitu. Tapi sponsor suruh ya udah, just do it aja gitu loh. Jadi
hal-hal seperti itu pun kalau kita mempertanyakan sponsor ini itu juga bisa mengganggu fokusnya kita ya. Dan ini saya tegaskan sponsor yang saya maksud ini adalah sponsor yang aktif. Jadi fokus aja kita lihat ke depan. Ikutin saran sponsor, rajin ikut support system Atomi yang disediakan sama Atomi. Ini contoh crosslining. Kedengeran nggak ya suaranya? Nggak ada suara, Jol. Nggak ada. Oh, yaudah nggak apa-apa deh buat contoh ininya aja. Oke, nah ini dari video ini tuh aku mau tunjukin tuh kalau misalnya ini crosslining. Jadi terkadang kita tuh lagi belum dapat apa-apa, kita ngeliat ih sponsor kita kok kayaknya bonusnya gede, terus kayaknya pengen mencicipi, tapi si sponsor bilang nggak boleh gitu. Kita udah langsung bernegatif thinking, dia pelit sekali. Wah, kita pengen do something nih sama si sponsor, kita mau ngerjain gitu kan si sponsor. Totonya si sponsor itu ternyata sudah mau menyiapkan yang terbaik yang buat kita tuh yang lebih bagus gitu ya. Inti dari videonya ini nih aku pengen lebih kayak ke sana. Jadi jangan negatif thinking sama sponsor kita atau sama partnernya kita gitu. Nah, lalu kita tadi kan udah bahas ya 7 cara 7 hal yang bisa membantu kita untuk fokus. Yang pasti pertamanya kita harus hadir di setiap pertemuan, kita dengerin terus soal CH Atomi, kita baca buku-buku positif, goal setting, dan kita fokus pada goal yang jangka pendek dulu. Terus kita juga pastinya harus kerja keras, presentasi harus banyak, kita simplify, kita punya live, kita perkuat impian kita. Karena dengan impian yang kuat, masalah juga jadi kecil. Jangan crosslining dan uplining. Nah, itu kita kalau lakukan 7 hal ini secara terus-menerus, pastinya ini akan membantu kita untuk bisa tetap fokus di bisnis Atomi. Dan saat kita lakukan ini, biasanya tuh kita bisa mendapatkan apa yang kita fokusin. Benar nggak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini? Kalau kita fokus nih, kita pasti bisa mendapatkan yang kita fokuskan. Misalnya nih, ini contoh aja ya, sepanjang hari ini nih, pas kita keluar, pasti kan kita lagi banyak activity kan keluar. Kalau saya sekarang nanya nih, tadi ngelihat nggak mobil merah ada berapa banyak? Pasti pada bingung kan? Berapa mobil ya tadi ngelihatnya? Ada nggak ya tadi ya? Nah mungkin mungkin ada yang juga lupa gitu. Itu kenapa? Karena kita tuh lagi nggak fokus. Tapi kalau ganti nih, sekarang saya bilang gitu ya. Besok kalau pas keluar rumah, coba cek ada mobil warna merah nggak? Kalau misalnya ketemu mobil warna merah, setiap mobil warna merah ketemu itu pasti dapat 1 juta. Itu tuh kayaknya kita akan langsung fokus banget, kita akan ngeliatin kiri kanan mobil yang warna merah. Nah, itu karena kita fokus. Dan tanpa sadar nih, karena kita fokus, kita tuh jadi banyak banget ketemu sama mobil-mobil warna merah. Nah, ini mirip sama topik dari Pak Chandra yang minggu kemarin. Kekuatan pikiran kita itu luar biasa. Jadi saat kalau kita lagi fokus, kita tuh bisa mendapatkan apa yang kita fokuskan. Jadi ini juga balik seperti video minggu kemarin, 2 minggu kemarin yang Pak Chandra puterin ya, yang The Secret. Nah, itu pikiran yang positif itu maka akan menarik hal-hal yang positif. Tapi kalau kita fokus dan kita fokusin apa yang ingin kita dapatkan di jaringannya kita, itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita fokuskan, kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan gitu. Jadi orang sukses itu yang pastinya banyak melalui banyak kegagalan, tapi mereka nggak berhenti. Orang yang gagal itu orang yang melalui sedikit kegagalan, tapi mereka berhenti. Jadi kuncinya apa? Kuncinya jangan pernah berhenti. Jadi supaya nggak berhenti dan kita stay fokus dan kita jangan kehilangan fokusnya kita, ya udah kita jadi lakukan 7 hal ini ya teman-teman. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk menjalankan Atomi. Oke. Nah ini yang terakhir, saya cuma mau bilang kita belajarlah dari anak kecil. Jadi waktu dari lahir kita semua nggak ada yang bisa jalankan. Jadi tapi kita sekarang semuanya bisa berjalan.
Nah, itu ada proses berjalan yang dia harus jatuh bangun kan. Sampai ada tuh yang pernah ngitung ini, rata-rata buat bayi bisa jalan ini, bisa belajar jalan sampai, maksudnya rata-rata bayi saat lagi belajar jalan sampai dia bisa jalan itu, mereka mengalami jatuh sebanyak 240 kali. Kebayang nggak teman-teman? Kalau bayi itu, aduh nyerah, sakit, gue jatuh gitu. Jadi kehilangan fokusnya gitu. Terus dia berhenti. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Betul nggak? Nah, kita semua di sini yang hadir, kita semua itu pernah jadi bayi, ya kan? Kita pernah nggak bisa jalan. Dan kita selalu berjuang, walaupun mengalami jatuh bangun sebanyak 240 kali. Akhirnya kita bisa jalan kan? Nah, begitu juga kita di Atomi. Kita semua pernah jadi bayi di Atomi. Jatuh bangun, tetap kita semua ngerasain jatuh bangun di Atomi. Tapi yang ada kita semua tetap jalan terus. Kita semua nggak pernah berhenti. Dan kita tetap konsisten dan kita tetap fokus. Jadi itu kunci buat saya, fokus itu kunci terpenting untuk kita menjalankan bisnis Atomi. Oke, sampai sini aja presentasi saya pada malam hari ini. Semoga Nah, ini sedikit contoh dari si video Baby Laya lagi belajar jalan. Gitu. Semoga topik malam hari ini bisa membuat kita menjalankan Atomi dengan full heart. Kita fokus full untuk mencapai impian kita. Thank you, teman-teman. Thank you, Kita Mike. kasih appreciate ya, luar biasa untuk Ibu Julia Kurnia ya, Sharon Rosemaster yang luar biasa. Poin materinya juga santai, menyenangkan, dan mudah dimengerti kalau menurut saya itu ya. Boleh kasih angka 1 kalau Anda merasa materi hari ini luar biasa. Luar biasa ya, banyak banget. Kalau nggak ngetik berarti nggak nyimak mungkin. Biasanya kan gitu, kalau orang Zoom itu kalau disuruh ngetik, yang ngetik paling yang on. Kalau yang lainnya nggak ngetik berarti nggak menyimak. Disambi-sambi, ya itu tadi sambi-nyambi aja ke anak, mungkin sambi yang ini. Tapi saya yakin kok 108 orang di luar saya sama Ibu Julia pasti calon orang sukses karena semua menyimak. Nah, sudah mengetik angka 1. Luar biasa ya, terima kasih Bu Julia. Hari ini memang fokus materi yang luar biasa itu karena kita harus fokus. Bukan masalah Anda mau full time atau Anda bisa menjalankan dengan waktu yang memang Anda sediakan, bukan spare time yang tadi disampaikan. Itu memang banyak orang tuh salah. Ya udah aku sambil kerja jalanin Atomi kalau ada waktu. Tetapi seperti contohnya Pak Mike dan Ibu Aprinda yang disampaikan oleh Ibu Julia itu memang berbeda. Mereka melihat bahwa peluang Atomi itu lebih besar dari pekerjaan mereka saat itu. Jadi nanti akan sharing juga mungkin kalau bisa Pak Mike, Ibu Aprinda juga bisa sharing kalau misalnya sudah sampai. Jadi bahkan buat teman-teman yang sekarang merasa bahwa saya ini di Atomi ini pokoknya kalau seperti saya dulu di awal yang cuman ya sudah saya jalani kalau sukses alhamdulillah puji Tuhan, kalau nggak sukses ya sudah. Banyak mungkin teman-teman yang berpikir seperti itu. Tetapi setelah Anda belajar dan melihat bahwa Atomi itu adalah satu bisnis yang bisa Anda pegang untuk masa depan Anda. Yang seperti tadi juga contohnya seorang yang karyawan dapat jabatan tiba-tiba akhirnya terus nggak fokus jalanin Atomi lagi itu kan dia tidak melihat peluang Atomi ini untuk masa depannya. Jadi luar biasa. Saya suka kalau Bu Julia bawakan itu selalu banyak contohnya, selalu banyak videonya, selalu banyak ilustrasinya. Itu yang membuat kita itu mendengarkan lecture tapi santai, tapi masuk gitu ya. Terima kasih Bu Julia. Mungkin yang hari ini akan sharing, saya panggil dulu, Mike dulu deh, nggak apa-apa ya. Yang udah dipanggil contohnya dulu. Nggak usah sebagai penutup, biasanya dia sebagai penutup. Oke, Gimana ya, Pak Mike? makasih Julia ya, luar biasa, bagus sekali kayak denger dongeng ya, cuman kurang popcorn. Itu kalau dengerin cerita kan sambil makan lebih mantep ya. Ya, saya senang sekali Bu Julia ini salah satu bagian daripada tim Vision ya, karena kami semua ini punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing ya. Jadi leader Vision ini bukan superhero ya, bukan semuanya itu
superhero, kita ada kekurangan kok. Ya, kita masih makan nasi, saya juga masih doyan jengkol, ya, jadi kita pasti ada kekurangan. Nah, tadi Bu Julia minta saya cerita tentang bagaimana saya menjalankan Atomi sebagai part-time, kok bisa berhasil sampai menjadi Sharon Rose Master gitu ya. Ya, ini sudah sering sekali mungkin leader Anda sendiri atau upline sendiri, Anda sendiri sudah cerita gitu ya, bahwa di Atomi bukan status Anda menjalankan itu yang terpenting ya, tapi bagaimana Anda menjalankan itu yang paling penting. Karena banyak sekali orang yang sudah full time tapi kerjanya lebih sedikit daripada orang yang part time ya. Jadi part time itu bukan spare time tadi yang Bu Julia bilang ya. Kalau spare time itu cuma ada waktu sisa baru dikerjakan. Tapi kalau orang yang part time dia sudah mengalokasikan waktu. Dia mau lagi sibuk nggak sibuk, kalau dia sudah komitmen 2 jam sehari, dia lakukan Atomi 2 jam. Tapi kalau spare time, misalkan dia mau coba 2 jam, ternyata ada sinetron muncul nih, dia nonton dulu sinetron 1 jam. Ada gitu anaknya lagi gangguin dia. Nanti sisanya tinggal 15 menit, nah dia jalankan 15 menit sebagai spare time. Nah, yang dimaksud Bu Julia ini adalah kita yang menjalankan part time, fokus kita pada saat kita sudah alokasikan waktu untuk Atomi, jangan dicampur adukan dengan aktivitas yang lain. Contoh, waktu saya masih kerja ya, waktu saya masih tinggalnya masih jauh, itu dulu saya tinggal 2 jam satu arah ya, 100 km. Jadi kalau saya pulang pergi, saya udah 4 jam. Belum lagi saya kerja 8 jam. Belum lagi saya mesti bantuin istri masak, bersihin dapur ya. Di sini nggak ada pembantu ya. Nggak kayak di Indonesia. Anak satu, pembantu satu gitu ya. Suami pun ada pembantunya gitu ya. Mungkin diurusin masak. Kalau di Kanada saya nggak ada. Jadi saya udah pulang sampai jam 7, bantu istri masak. Selesai makan jam 9, bersih-bersih dapur sampai jam 10. Nah, biasanya saya kalau udah capek kayak gitu nyetir 4 jam, saya langsung nyalain Netflix ya. Terus nonton 1 episode, 2 episode, tahu-tahu udah 3 jam, kadang-kadang bisa sampai 4 jam gitu ya. Nah, di sini saya udah bilang, saya nggak bisa hidup seperti ini terus ya, mau sukses di Atomi. Artinya ada harga yang saya harus bayar. Nah, harga yang saya bayar adalah nonton Netflix saya. Ya, jadi saya tidak pernah nonton Netflix selama 2 tahun di awal-awal. Ya, film apa yang baru saya udah nggak tahu. Nonton bioskop saya udah nggak pernah ya. Pokoknya saya fokus jalanin Atomi terus gitu ya. Pulang kerja ada waktu Atomi. Pulang kerja ada waktu mau nonton Netflix Atomi ya. 2 tahun. Nah, dan bagi beberapa yang tahu saya pencinta game ya. Nah, ini adalah 2 dosa terbesar yang tadi Bu Julia bilang ya. Nonton Netflix dan game. Saya dua-duanya. Kalau nggak main game, nonton Netflix. Saya nggak pernah main game sampai 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun di awal. Tidak pernah sentuh game, tidak pernah nonton. Nah, fokus saya seperti yang air tadi ya. Setitik, setitik, setitik. Kelihatannya memang nggak ada hasil ya. Kita nggak bisa mengharapkan tetesan kelima, tahu-tahu jadi lobang. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kayak Anda mau nge-gym aja, bagi Anda yang nge-gym tahu ya, kayak pakai personal trainer kan nggak langsung seminggu tahu-tahu ada otot gitu ya. Sebulan juga belum tentu ada otot. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan ada ototnya gitu ya. Jadi Anda sedang melakukan hal-hal yang membosankan ini, jangan cepat-cepat mengharapkan hasil besar gitu. Nah, singkat cerita, setahun penghasilan saya di Atomi kalau nggak salah itu cuma ya paling sebulan 3-4 kali pairing. Berarti sekitar 3 jutaan ya tahun pertama. Kalau saya bandingkan dengan penghasilan saya yang saya kerja sebulan 100 juta ya dari kantor saya, ini nggak ada artinya sebulan 3 juta, sebulan 100 juta. Nah, kalau orang normal ya, orang yang waras, udah pasti dia tinggalin. Ngapain saya kerja keras setahun, sebulannya cuma 3 juta. Saya toh nggak kerjain Atomi, saya punya kerjaan yang bagus, penghasilan 100 juta. Ya dong, itu orang yang waras. Tapi saya adalah salah satu orang yang kurang waras di dalam Atomi ya. Saya salah satu pengikut Chairman Pak Hangil, yaitu orang gila. Jadi saya tidak memikirkan hasil. Fokus saya bukan di hasil. Fokus saya adalah berapa banyak saya mengerjakan Atomi setiap hari. Itu fokus saya. Bukan hasilnya. Karena saya tahu, petani pun dia menanam, dia tidak mikirin besok langsung panen kan. Dia menanam, ya fokusnya dia menanam saja.
Dia lagi musim kasih pupuk, fokusnya kasih pupuk. Dia lagi musimnya mengairi, ya fokusnya mengairi. Sudah airin belum? Sudah kasih pupuk belum? Dia tidak melihat sudah panen belum ya, ada musimnya. Tahun kedua langsung penghasilan saya mulai menjadi 2 kali lipat ya. Lalu di akhir tahun kedua saya menjadi auto sales master. Langsung penghasilan saya 25 juta sebulan ya. Tambah fokus saya kan. Pandemik tiba-tiba hadir kan di tahun 20. Nah, di situ saya bilang, kalau saya bisa dirumahkan gara-gara pandemik di tahun 20 bulan Maret, ini hanya hitungan waktu saja saya akan di PHK. Nah, di sini fokus saya udah bukan 1000% lagi, tapi udah seperti laser fokus, 1 juta%. Udah nggak lihat kiri kanan lagi. Kalau dulu kan masih ada kerjaan kantor, ya mesti ke kantor, gini. Kalau saya kan di rumah. Nah, sekarang saya bilang ke bos saya, pagi saya nggak bisa kerja. Jam 8 pagi sampai jam 12 saya tidak bisa kerja. Karena saya di rumah kan, work from home. Saya pun digaji sebagai part-time. Jam 12 ke atas baru saya kerjain kerjaan kantor. Fokus saya rubah. Yang tadinya masih 2 gini, sekarang hanya 1 ke Atomi. Singkat cerita ya, yang tadi saya bilang, akhir di tahun 2020 saya jadi Diamond, saya masuk Auto Sales Master. Tahun depannya 2021 masih pandemi kan, saya masih kerja di rumah, gaji saya masih 20%. Bulan Oktober saya jadi Sharon Rose Master. Setelah itu tahun 2022 tahun lalu ya, Oktober saya tiba-tiba di PHK tanpa pemberitahuan, tanpa pesangon ya, nggak ada uang, pokoknya nggak ada apapun, tiba-tiba langsung di-cut, email saya di-block, saya nggak bisa masuk lagi, good luck dia bilang. Nah, ini adalah pelajaran untuk Bapak Ibu yang masih punya pekerjaan ya, yang masih stabil income-nya ya. Jangan senang dulu ya. Jangan bangga dulu dengan penghasilan Anda mungkin seperti saya 100 juta, bahkan ada yang lebih 200 juta ya. Selama penghasilan Anda dapatkan tidak melalui Anda sedang tidur ya, artinya Anda akan bekerja sampai mati. Nah, itu yang Anda harus ingat. Anda harus catat, Anda print di tembok atau di kamar mandi Anda setiap kali Anda masuk, Anda ingat. Selama saya tidur, tidak ada uang yang masuk, artinya saya akan bekerja sampai mati. Ya, ngerti ya? Jadi waktu saya mengerti tentang pepatah ini yang dibilang oleh Warren Buffett, saya nggak bisa santai-santai Bapak Ibu. Walaupun penghasilan saya 100 juta dari kantor saya, ini bukan saya dapat saat saya tidur. Itu saya dapat saat saya kerja 8 jam, nyetir 4 jam, ya, nyenengin bos, tusuk teman sana-sini, politik kantor, ya, baru saya dapat. Jadi saya fokusnya adalah, kalau saya besok di PHK, apa yang terjadi dengan anak istri saya? Jadi saya nggak main-main kerjakan Atomi. Memang kelihatannya uangnya kecil ya, hanya 3 juta. Tapi tahun kedua, pada saat saya menjadi Auto Sales Master, sudah bukan 3 juta. Minimal 25 juta, kadang bisa 40 juta, 50 juta, 10 kali lipat. Nah, setelah itu, setelah saya menjadi Sharon Rose, itu penghasilan seperti snowball, ya, seperti bola salju. Karena saya mengerjakannya dengan benar. Saya mengerjakannya bukan cari investor, orang cari cara cepat jadi kaya. Ya, saya betul-betul membangun jaringan konsumer yang memang pecinta produk Atomi. Ibaratnya mereka tanpa produk Atomi, mereka akan mati. Mereka harus pakai produk Atomi. Nah, itu saya bangun dengan cara seperti ini. Makanya, pandemi datang, penghasilan saya makin meningkat. Ya, tahun 22 setelah saya di PHK, saya makin lebih gila lagi. Saya makin bisa lebih terbang ke Indonesia, ya. Saya tahun 22 kan saya langsung kunjungi Indonesia 3 bulan loh. Bulan Juli, Agustus, September. Kita bikin vision meeting dengan 9 leader waktu itu. Keliling Malang, Bandung, Surabaya, Bali ya. Kita keliling Jakarta, Tangerang. Nah, di sini saya sudah punya kebebasan akan waktu yang disertai dengan uang. Jangan hanya punya kebebasan waktu tapi nggak punya uang. Itu gembel saya bilang ya. Punya banyak waktu tapi nggak punya uang. Atau seperti orang yang kerja UMR, nggak punya waktu juga nggak punya uang, ya. Atau Anda seperti yang punya bisnis, ya,
punya uang nggak banyak waktu. Punya toko misalkan, Anda nggak boleh tutup. Anda harus buka toko Anda 24 jam. Nah, di Atomi kita adalah yang keempat. Semua ini kita adalah orang yang sudah punya waktu dan juga sudah punya kebebasan akan uang. Ya. Jadi yang paling seram sebenarnya itu orang-orang profesional menjalankan Atomi. Saya selalu bilang ke tim saya, ya, kalau dia adalah orang yang betul-betul sudah punya kerjaan bagus, saya malah bilang ke dia gini, justru saya paling takut sama kamu. Loh, kenapa? Justru orang-orang model kamu ini nih, yang sudah punya kerjaan, ya, terus jalankan Atomi, saya jamin, 3 bulan, paling lama setahun kamu hilang. Bener? Hilang? Terus dia nanya kan, alasannya kenapa kamu bilang gitu? Saya bilang, orang-orang model seperti ini yang profesional, yang punya kerjaan, jalankan Atomi. Sekali dia sudah berasa Atomi ini susah, tidak ada uangnya, dia akan balik kerja lagi. Dia akan dapat promosi, minta kerjaan lebih banyak. Akhirnya Anda nggak punya fokus lagi, Anda nggak punya waktu lagi untuk Atomi. Nah, itu terjadi. Ya, nggak semua, tetap ada yang masih profesional, tetap dia seperti saya ya, dia punya waktu 1 jam, dia fokus 1 jam. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling sering keluar masuk Atomi, ya, kayak terminal, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak punya harapan lagi di hidup. Ini siapa, Bapak Ibu? Bukan artinya dia hopeless ya, artinya dia sudah tidak punya peluang untuk bisa menjadi orang sukses gitu. Ini adalah orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang tua, orang-orang yang mungkin punya penyakit fisik ya, atau penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kan biasa kalau orang kerja ditanya kan, Anda umur berapa? Kalau udah 60 ya nggak mungkin bos Anda mau pakai Anda lagi ya, 50 aja udah berkurang. Atau Anda punya cacat. Nah, di Atomi, kita tidak memilih-milih siapa yang menjalankan Atomi. Semua silakan. Anda orang cacat, Anda orang miskin, Anda orang kaya, konglomerat, silakan, semua boleh masuk. Nah, di sini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk suksesnya lebih tinggi ya daripada orang-orang yang sudah punya kerjaan bagus. Ya. Jadi kalau Anda adalah salah satu bagian ini, jangan kecil hati. Justru mayoritas orang-orang yang sukses di Atomi adalah orang seperti ini. Yang sudah tidak punya harapan lagi. Kan Chairman Park bilang apa? Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Itu kata-kata bingung. Saya yakin Bapak Ibu yang pertama kali juga dengar bingung. Chairman Park bilang seperti ini ya. Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Harapan yang terakhir ini adalah Atomi. Saya balik, saya ganti katanya. Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki Atomi. Saat ini kita semua sudah memiliki Atomi. Betul nggak? Semua kan udah jadi member ya, nggak ada member baru saya yakin. Anda sudah punya harapan di Atomi. Ini adalah satu-satunya harapan Anda memiliki Atomi. Jangan sia-siakan ini Bapak Ibu. Kalau saya saja seorang profesional, melihat Atomi ini seperti berlian saya genggam erat-erat, masa orang-orang yang sudah nggak punya harapan menganggap Atomi nggak ada artinya? Itu yang saya masih kadang sedih gitu ya, melihat member saya, dia yang lebih butuh daripada saya. Saya nggak di Atomi pun, saya nggak akan menjadi orang kekurangan, Bapak Ibu. Ya, tapi orang-orang yang nggak punya harapan lagi, kok nggak punya fighting spirit gitu ya, melebihi orang-orang yang sudah sukses di Atomi. Ya, Bu Aprinda juga dia kan pedagang, dia pasti juga punya uang gitu ya. Dia nggak butuh-butuh banget sampai menurunkan derajatnya sampai dibilang apa gitu ya. Oh ini MLM lagi ya, tukang obat dan lain sebagainya. Tapi beliau dia tahu nilai daripada bisnis Atomi ini. Dia genggam erat-erat. Nggak heran Bu Aprinda sekarang siaran Roastmaster dengan jaringan yang begitu hebatnya ya. Jadi orang-orang yang sudah sukses ini, Anda jangan melihat mereka sukses karena hoki. Bu Aprinda mah hoki karena dia sudah jalaninnya duluan. Bu Rini, Bu Ika, Bu Julia, mereka kan jalanin sudah waktu Indonesia baru buka. Saya kan udah 4 tahun, udah telat. Salah besar Bapak Ibu. Waktu Indonesia buka,
barangnya cuma 20. Itu pun 20 habis mulu, sold out mulu. Websitenya error mulu. Betul gak, Burin? Mau beli, check out, error. Semua pada marah tuh customer. Gimana sih nih? Katanya bisnis global. Ini mau check out aja nggak bisa-bisa gitu. Mereka menjalankannya itu lebih sulit dari kalian yang baru jalanin hari ini. Produk sudah ada 120. PO Korea gampang sekali kan? Dulu saya mau kirim Hemohim, kan belum ada Hemohim kan. Dari Korea, saya setengah hidup Bapak Ibu. Bersyukur saya ketemu Bu Rini. Oke Pak Max, saya bisa bantuin. Wah, saya senang sekali bisa ketemu Bu Rini. Itu seperti berkat ya. Ada channel dari Korea bisa masuk ke Indonesia. Nggak gampang Bapak Ibu. Sekarang Indonesia sudah ada begitu gampangnya. Begitu banyak sistem sukses. Dulu YouTube channel aja belum ada. Dulu channel Atomi Indonesia itu cuma 1-2 video ya. Saya kebanyakan yang bikin materi untuk Hemohim ya kan. Karena memang belum ada gitu ya, belum ada sistem sukses seperti sekarang. Offline seminar aja setiap minggu ada ODS. Di Kanada setiap 2 bulan, 3 bulan baru ada ODS. SA itu setiap 6 bulan. Aduh, saya sedih sekali ya. Indonesia itu surga Bapak Ibu untuk Atomi. Jadi kalau Bapak Ibu masih sibuk dengan kerjaan Anda, sibuk dengan yang tadi 7 hal yang Bu Julia sudah bilang ya, itu adalah distraction ya. Saya bilang apa sih distraction, pengganggu daripada alihan kita gitu ya. Nah, ini menurut CNN, sehari manusia membuat keputusan tahu berapa? 35.000 keputusan. Satu hari loh. Satu hari kita membuat keputusan 35.000 kali. Nah, tanya ke diri Anda. Keputusan yang Anda buat, apakah itu untuk masa depan Anda? Karena hari ini adalah hasil dari keputusan kita kemarin. Betul nggak? Anda hari ini karena keputusan Anda kemarin. Jadi besok, ini adalah keputusan yang kita ambil hari ini. Artinya masa depan kita akan bisa terbentuk saat kita putuskan hari ini, bukan besok. Besok ya untuk besoknya lagi. Ya. Jadi Anda jangan tunggu sampai A, B, C. Tunggu kalau anak saya sudah besar, tunggu kalau suami saya sudah dapat kerjaan bagus, tunggu. Kalau Anda bisa kerjakan hari ini akan membentuk besoknya Anda. Ya. Jadi itu saja Bu Rini, menurut saya Bu Julia sudah mengingatkan gitu banyak ya. Saya jadi nggak usah tambahin lagi yang terlalu detail. Ya, thank you Bu Rini. Makasih Pak Mike. Boleh ketik angka 2 kalau merasa sharingnya Pak Mike luar biasa. Karena saya tahu banget perjuangan beliau pada waktu dulu di work from home. Mike, emang nggak kerja? Enggak, kerja di rumah. Gaji berapa? 20% gitu kan. Habis itu tahu-tahu, saya udah di PHK, serius, nggak dikasih pesangon, nggak apa, nggak ada pemberitahuan, tahu-tahu di PHK. Untung sudah punya Atomi ya. Coba kalau misalnya sadarnya setelah Anda di PHK, baru memulai lagi Atomi dari bawah, gimana nasibnya Mike Surjadi sekarang? Itu yang kadang itu nggak pernah kepikir oleh teman-teman yang sekarang rasa aku udah di zona nyaman. Aku udah hidup enak, pekerjaanku ada. Saya sering kali ngomong tentang zona nyaman itu karena apa? Mungkin orang-orang yang merasa, oh kerja di perusahaan tuh enak, tiap bulan dapat gaji pasti. Itu kan udah pasti dapat gaji pasti. Tetapi nggak pernah kepikir tiba-tiba pandemi datang atau ke depannya mungkin Anda tiba-tiba dikeluarkan, di PHK oleh perusahaan karena perusahaan mungkin maaf bangkrut dan lain-lain. Kita kan nggak pernah tahu ya. Tetapi contoh dari Pak Ahmad ini luar biasa. Jadi Anda harus menjalankan Atomi di saat Anda tidak membutuhkan. Itu ya istilahnya seperti itu ya Pak Mak ya. Kalau misalnya kita lagi butuh ya seperti saya dulu nggak ada pilihan lain ya saya ya udah mengerjakan apa ya ngerjain Atomi karena saya nggak punya pilihan lainnya. Tetapi untuk Mike ini kan harusnya gaji udah 100 juta loh sebulan loh. Nggak pusing loh. Misalnya ngapain saya mati-matian ngerjain Atomi kalau dipikirkan seperti itu ya Pak Mike Oh ya. ya, kata-katanya adalah ini Rin ya. Kalau hidup Anda sedang sulit ya, Anda harus kerja keras. Tapi kalau hidup Anda sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Ngerti ya? Kebanyakan kan Gitu. kita kebalik. Kita Iya. hidup sulit, kita kerja keras. Kita hidup lagi
nyaman, kita nggak kerja keras. Justru kebalik, pada saat Anda hidupnya sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Nah, waktu saya ketemu Atomi, itu adalah posisi di mana saya hidup lagi paling nyaman. Ya, saya mau pergi kemana aja bisa. Ya, punya uang. Ya, nggak kekurangan. Betul, karena saya baru dipromosi jadi manajer. Beda 4 bulan sebelumnya, itu saya kembang kempis. Mau bayar KPR aja nggak punya duit ya. 4 bulan setelah itu, saya ketemu Atomi, posisi saya sudah lagi enak. Jadi, ingat pepatah tadi, pada saat hidup kita sedang enak, sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Jangan kebalik ya. Nah, saya paling sering dengar orang yang terutama yang profesional nih, yang udah punya penghasilan. Aduh Mike, saya jalanin Atomi, hidup saya nggak seimbang kan. Saya mesti masih kerja lagi weekend ya, pulang kerja saya mesti kerja lagi kan. Waktu untuk keluarga kan lebih penting. Saya kan nggak bisa main sama anak, sama istri. Hidup saya jadi nggak seimbang dengan Atomi. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Tidak ada hidup yang seimbang waktu Anda merintis bisnis. Ingat itu. Kalau Anda harus pilih. Anda mau hidup seimbang atau Anda nggak mau punya bisnis. Segampang itu. Ya, saya hidup udah seimbang waktu ketemu Atomi. Sudah seimbang. Saya bisa vacation, saya bisa jalan-jalan ya. Saya weekend bisa jalan dengan anak istri, nggak usah pikirin duit. Udah seimbang. Atomi masuk, hidup saya jadi tidak seimbang. Nggak balance lagi. Tapi saya mengerti, yang namanya merintis bisnis, tidak ada hidup yang seimbang. Di awal, apa sekarang saya nggak hidup seimbang? Saya mau bangun jam berapapun bisa. Saya nggak mau bikinin Zoom Vision ini, saya bisa. Penghasilan saya sudah pasif, Bapak Ibu. Saya udah nggak perlu duduk di depan video ini untuk saya gitu ya. Ini adalah untuk semua Atomian yang mau, yuk kita sama-sama merintis bisnis. Tapi ingat, jangan harapkan hidup yang seimbang. Ya, 3-5 tahun saja. Saya nggak bilang, Chairman Park juga nggak bilang selamanya. Cuma 3-5 tahun. Setelah itu, hidup Anda seimbang. Mau seimbangin kayak apa, udah seimbang sendiri. Nggak usah diseimbang-seimbangin lagi. Ya, itu aja Bu Rini. Thank you. Siap. Satu quote yang luar biasa ya. Kan saya catat pada waktu Anda apa tadi? Aku sudah lupa. Kalau hidup Anda lagi Hidup sulit, Anda lagi harus sulit, kerja Anda harus keras. kerja keras. Kalau Kalau hidup Anda nyaman, sedang nyaman dan lagi Anda enak, harus Anda harus kerja lebih keras. Oke, siap. Ya. Makasih Pak Mike, luar biasa ya. Ayo silakan Ibu Ratri Kartikasari, monggo sharingnya. Sebentar ya, terima kasih luar biasa sekali tadi materi Julia ya. Saya sampai ini benar-benar wow ya, benar-benar memang kita harus fokus ya, dan contoh-contoh yang diberikan Julia itu luar biasa sekali, dan saya yakin, saya percaya itu teman-teman semuanya terberkati ya, termasuk saya terutama ya. Juga Mike luar biasa sekali ya, satu kalimat tadi, satu peribahasa tadi ya, ketika kita sedang tidak apa tadi lupa lagi kan, sama Marini ternyata nggak fokus nih ya. Itu hidupnya sulit. Saya punya istilah yang mungkin sedikit sama ya artinya, menurut saya, yaitu saya selalu sampaikan, bangun bisnis saat Anda masih punya power ya. Saat Anda masih punya power. Artinya apa? Ketika Anda sudah tidak memiliki power, Anda sudah perlu yang namanya passive income itu gitu ya. Kita memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, gimana kita mau bangun bisnis begitu ya. Nah, teman-teman, fokus itu memang salah satu dan yang mutlak di dalam kita membangun sebuah bisnis apapun ya, apapun. Apalagi kalau kita sudah paham bahwa bisnis yang sedang kita kerjakan ini adalah bisnis yang bukan main-main ya, bukan main-main ya. Nah, ini pun saya kerjakan teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar saya punya rumah makan Korea ya. Waktu saya tutup itu ada di 1 Desember 2019, itu ternyata waktu yang sangat tepat ya. Sekalipun di awal-awal saya sangat apa ya, masgul gitu ya. Karena apa? Begitu ditutup,
berikutnya, tahun berikutnya itu pandemi begitu ya. Saya nggak paham, belum paham sama sekali bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa benar-benar Atomi ini membantu kita membangun impian kita dan di dalam kita mendapatkan yang namanya passive income. Nah, teman-teman, seringkali kita terpaku pada fokus kita itu ambiar ketika kita terpaku pada satu pekerjaan yang saat ini sedang kita kerjakan, ya. Seperti tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Julia, ya. Nah, ketika kita merasa saya saat ini sedang bekerja A, misalnya seperti saya dulu ya, saya sedang bekerja mengerjakan rumah makan saya, begitu. Teman-teman pernah atau yakinkah ketika saya mengerjakan rumah makan itu, saya mulai fokus pada Atomi, apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah saya mencacat, tahu menyacat itu bahasa Inggrisnya apa ya? Menghina lah ya, mengejek dagangan saya sendiri, begitu ya. Jadi misalnya seperti ini, saya memakai vitamin C ya. Ketika ada pelanggan yang datang ke warung makan saya, rumah makan saya selalu ngajak ngobrol ya. Ketika saya memang sudah slow di dapur ya, bisa ditanganin oleh chef saya begitu ya. Saya kemudian bicara dengan pelanggan-pelanggan gitu ya. Saya tanya, gimana rasanya makanan kami begitu ya, ada yang kurang atau ada masukan dan lain sebagainya. Nah, ketika waktu saya bicara dengan customer saya, yang saya bawa adalah vitamin C ya. Vitamin C, saya tanya, kalau ada yang minum apa itu namanya es jeruk, saya tanya, Mbak atau Kak, karena kebanyakan customer kami adalah anak-anak mahasiswa. Tahu nggak, ini es jeruk ini dibuat dari jeruk berapa biji? Saya tanya begitu. Nggak tahu, Tante. Saya kasih tahu ya, ini hanya satu biji jeruk. Kamu tahu berapa vitamin C yang dikandung dari biji jeruk ini? Berarti sedikit ya, Tante? Ya iya, saya bilang begitu. Harganya berapa? Waktu itu saya menjual es jeruk itu karena kelas mahasiswa ya, sekalipun masuk rumah makan juga hanya 6.000 perak ya. Saya bilang, berapa harganya? 6.000, Tante. Nah, kira-kira mahal nggak? Dengan vitamin C yang kamu tidak dapatkan dari es jeruk yang kamu minum ini. Iya ya, Tante, kalau dipikir mahal. Iya. Coba bandingkan dengan ini. Saya langsung tunjukkan begitu. Dengan saya menjelekkan dagangan saya. Kamu lebih memilih ini dong, 3.000 perak, daripada kamu minum es jeruk, begitu ya. Artinya, saya berjuang untuk membangun bisnis Atomi ini dengan fokus ya, sekalipun saya mengerjakan bisnis lain, tapi saya mulai fokus ya. Fokus di mana? Saya harus mempersiapkan, karena bagi saya waktu itu pikiran pemahaman saya adalah begini, ketika saya kerjakan tidak full time saja ya, tidak full time karena saya ngerjakan masih ada toko komputer ya, masih ada waktu itu masih punya daycare, TK ya, playgroup begitu ya, saya masih punya ya, kemudian ada rumah makan. Bagaimana fokus saya pasti terpecah-pecah. Tetapi begitu saya tahu ternyata ini bisa terjadi yang namanya passive income ketika saya tidak mengerjakan dari bulan ketiga ke bulan keempat, karena bulan ketiga kok tidak ting-tang-ting-tong ya. Teman-teman sudah banyak yang ting-tong cerita kalau sudah berbonus dan seterusnya, kok saya belum begitu ya. Akhirnya saya entar dulu lah, capek begitu. Saya fokus dulu ke rumah makan. Nah, ternyata ini justru berbeda ya, berbeda sekali. Ternyata di bulan keempat kok ting-tong. Nah, ini mulai memelekan saya bahwa ini perusahaan patut, bisnis ini patut saya perjuangkan. Nah, ini teman-teman. Jadi kadang kita itu lupa bahwa apa yang saat ini kita kerjakan sesungguhnya itu bisa kita manfaatkan untuk kita fokus membangun bisnis Atomi ini. Peluang itu ada, teman-teman. Jadi jangan salah ya, jangan salah Anda merasa sibuk ya karena aku masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka dari itu, teman-teman, saya ingatkan ke teman-teman, jangan jadikan Atomi sebagai bisnis sampingan ya. Tetapi
other business ya, bisnis yang lain. Artinya sejajar dengan pekerjaan atau bisnis Anda sekarang ini dan sama bobotnya. Minimal seperti itu. Jadi Anda tetap ada fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah teman-teman paham ya, tadi Mike juga udah sampaikan bahwa Atomi itu untuk semua, siapapun Anda ya. Jadi jangan Anda fokus hanya pada Anda mencari orang-orang yang banyak duit untuk masuk Atomi. Ya, ini kadang menjadi bumerang dan menjadi kendala yang terbesar ketika Anda menjelaskan atau mengenalkan Atomi kepada orang yang punya duit. Ya, itu bukan hal yang mudah menurut saya ya, menurut saya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan produk-produk yang branded begitu ya. Kemudian ketika disodorin Atomi yang mereka mungkin belum familiar mendengar brand ini, maka pasti mereka akan bertanya-tanya. Dan kalau Anda belum bisa memastikan, meyakinkan orang ini, maka yang terjadi adalah penolakan dan Anda akan kecewa terus. Maka dari itu, jangan fokus hanya pada satu satu komunitas ya, komunitas orang-orang kaya atau sosialitas saja, tidak, jangan. Karena Atomi justru memberikan solusi. Nah, fokuslah bahwa tujuan Anda mengenalkan Atomi adalah memberikan solusi kepada orang-orang yang Anda kenalkan Atomi ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi contoh-contoh yang Julia katakan, yang disampaikan oleh Julia itu kebanyakan ya orang-orang tidak didukung ya di awal ya. Tidak didukung oleh lingkungan atau orang-orang yang dicintai. Ya, kemudian mereka fokus begitu. Nah, kalau saya kebalik teman-teman ya, kalau saya kebaliknya gimana? Dulu saya sangat didukung ya, bahkan ketika saya menolak sponsor datang mengenalkan Atomi untuk join saja saya menolak ya. Sementara orang yang saya cintai justru ngomong, kenapa kamu menolak? Itu kan gratis, udah kamu terima aja, kamu kerjakan aja, kamu coba aja begitu ya. Tetapi begitu saya mulai berjalan ya, fokus saya mulai fokus begitu, justru saya tidak mendapatkan dukungan hingga saat ini. Ya, kasarannya seperti itu. Tetapi apakah kemudian saya meninggalkan Atomi? Tidak, saya justru semakin gila. Saya mau tunjukkan bahwa apa yang saya yakini, perusahaan Atomi ini yang saya yakini mampu membawa saya pada tujuan saya, yaitu bukan kesuksesan hanya untuk saya sendiri, tetapi bagaimana goal set saya, semua yang saya tuliskan ya di buku Life Scenario itu mampu diberikan oleh Atomi, melalui Atomi. Tentu saja ini harus melalui prosesnya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Anda semuanya? Saya yakin, saya percaya setiap Anda pun memiliki tantangannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita melihat ya, bagaimana cara kita memandang. Nah, teman-teman, kadang ketika kita melihat sebuah pintu tertutup ya, kita nggak bisa melihat di dalam ada apa. Tetapi ketika kita paham bahwa di pintu itu ada lubang kunci yang kecil, ya, kemudian kita ngintip, kita mampu loh melihat sampai ke dalam. Artinya bahwa sekalipun ada rintangan, ada halangan di depan Anda, pasti ada setitik cara ya yang kita bisa fokus. Ketika kita fokus di situ, kita bisa memandang segala sesuatu itu mungkin terjadi ketika kita mengusahakannya, ketika kita memperjuangkannya. Jadi fokuslah, Anda mau di mana? Anda mau apa di Atomi? Jadi ketika Anda sampai saat ini masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu atau Atomi itu hanya ya sudah aku suruh dengerin Zoom ya Zoom saja, suruh ikut Zoom saja, ikut ODS saja, tanpa Anda mengambil setiap makna atau hikmat dari setiap orang-orang yang Anda temui atau materi-materi yang Anda dengarkan, yang Anda lihat begitu ya. Kemudian Anda mencoba ya melakukan action, maka sesungguhnya Anda pun sedang pada apa? Sedang ada pada tontonan saja, bukan Anda sebagai seorang pelaku. Jadi teman-teman, sekali lagi fokus dan kerjakan. Fokus dan kerjakan. Bukan fokus nontonlah, bukan ya, tapi fokus
kerjakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali untuk materi malam hari ini yang sangat-sangat memberkati saya dan mengingatkan kepada saya punya fokus ya. Saya punya fokus tujuan ya, tujuan saya di mana, dan itu yang harus saya betul-betul mulai lagi semangati diri ya untuk saya mencapai ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, luar biasa. Karena saya tahu Bu Ida fokus begitu dia menghadapi masalah dalam hidupnya. Menurut saya aja nggak bisa tidak bisa menghadapi, tetapi seorang Ibu Idara Trikartika Sari yang kelihatannya muka preman, tetapi hatinya Hello Kitty. Dan dia benar-benar kayak fokus di Atomi karena memang ya beban hidup yang luar biasa menurut saya, salibnya berat. Tapi luar biasa. Terima kasih Bu Ida atas sharingnya malam hari ini. Karena udah malam saya nggak minta lagi ketikan angka berapa. Kita langsung panggilkan sebagai penutup Ibu Aprinda Elmansawan. Bu Aprinda. Sudah malam nggak usah on kan, nggak apa-apa ya Bu Aprinda, sharing aja mungkin. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Rini. Aduh, udah dapat pencerahan materi yang tadi di-sharingkan oleh Sharing Roastmaster Julia Kurnia. Terus kemudian tambah lagi dari sharing dari Pak Mike, terus Bu Ida. Wah, saya diberikan kepercayaan lagi untuk bisa sharing malam hari ini. Halo semua, masih on ya. Fokus benar-benar itu akan mendatangkan mujizat buat kita teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita fokus, kita benar-benar mau untuk mengerjakan bisnis Atomi kita, itu seperti menggerakkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kita ingat 2 minggu lalu materi yang disampaikan oleh Pak Chandra. Nah, materi ini sangat sinkron ya juga ya, masih berkesinambungan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Julia Kurnia Sharing Roastmaster malam hari ini. Kita senang karena tanpa dibuat-buat ya, materi ini kok bisa dibawakan dan oleh Bu Julia Kurnia. Terus kemudian minggu lalu kita dapat juga pencerahan yang sangat luar biasa dari Pak Chandra. Beginilah situasi di dalam Vision, teman-teman, bahwa kita mencoba untuk bisa sharing hal-hal yang membuat kita semua, bukan saja speakernya, tapi kita semua, para member, audiens yang hadir dalam Vision Meeting ini pun menjadi satu keluarga besar ya, jadi memiliki visi yang sama. Kita bukan berjalan di Atomi dengan sendiri-sendiri, walaupun kita berbeda-beda tim ya, tapi kita semua sama. Dan teman-teman lihat bahwa apa yang di-sharingkan itu adalah sebuah hal yang real, teman-teman. Apa yang dimotivasikan oleh Pak Mike ya, Bu Julia, Bu Ida tadi, itu semua itu adalah sesuatu yang real yang kami juga pernah alami itu gitu ya, kami pernah alami itu, dan benar-benar kami semua ingin melihat bahwa teman-teman dengan mengikuti Vision ini, teman-teman harus punya teman-teman harus move, harus terus bergerak, dan teman-teman harus lebih sukses daripada kami semua. Jadi jangan hanya sekedar Anda ikuti Zoom-nya, tapi kemudian Zoom ini benar-benar tidak teman-teman lakukan. Sudah begitu banyak materi yang kami sharingkan dalam Zoom Vision ini, dan saya tidak menambahkan, hanya mengingatkan saja karena materi udah bagus sekali semua. Saya hanya mengingatkan saja karena kalau kita terus menjadi pendengar dan hanya rajin untuk dengar, tapi nggak pernah ada action, nggak pernah kita fokus karena berbagai halangan yang menjadi alasan kita, itu akan membuat benar-benar kita pasti akan menghilang. Nah, saya sharing satu pengalaman dari member yang saya juga menemani beliau begitu. Ingin ada perubahan, ingin maju, tapi itu hanya diomong,
omongkan saja gitu. Jadi cuma hanya saya ingin sukses, saya ingin maju, saya ingin fokus di Atomi, tapi nggak ada action yang dilakukan untuk mencapai apa yang dia impikan, apa yang ingin dia usahakan di dalam Atomi. Jadi kami semua para leader ingin bahwa teman-teman kita jangan jadi penonton, kita jangan hanya mendengarkan vision meeting ini, tapi teman-teman harus ambil satu keputusan untuk teman-teman setelah ikut Zoom ini bahwa sudah harus fokus, maka teman-teman pasti akan sukses di Atomi. Seperti itu Bu Rini, terima kasih malam hari ini, maaf off kameranya ya. Terima kasih Bu Aprinda. Kalau misalnya yang kenal Ibu Aprinda dan tahu perjuangan beliau di Atomi, bagaimana benar-benar istilahnya hantaman-hantaman terus datang, tetapi Bu Aprinda tetap fokus sampai saat ini di Atomi, itu luar biasa memang. Kita berikan tepuk tangan dulu, appreciate buat 3 speaker sharing hari ini, dan buat Ibu Julia Kurnia sangat luar biasa materinya. Semoga tidak hanya mendengarkan saja seperti yang disampaikan oleh para leader yang sharing, tetapi lakukan apa yang sudah Anda dengar malam hari ini. Oke, mungkin pengumuman terakhir dari Pak Mek untuk kita mau belanja bersama di tanggal 17, satu tujuan. Disampaikan aja Pak Mek. Oh ya, ini kan kita 2 minggu lalu Pak Chandra ya idekan bahwa kita di 17 Agustus ini sekaligus kita memperingati kemerdekaan Indonesia ya. Kita juga mengingatkan perpanjangan ID tahunan kita dengan cara belanja di tanggal 17 ya. Jadi tanggal 17 ini senilai berapapun ya, tidak ada patokan nilainya, kita hanya ikut saja supaya supaya Indonesia atau Indonesianya penjualannya naik ya, karena di hari ini semua serentak pada belanja senilai berapapun. Dan juga kedua, ID kita nggak jadi mati gitu ya, jadi kita perpanjang, jadi setiap tanggal 17 kita ingat, oh itu tanggalnya saya perpanjang ID ya, jadi beli lagi di ID kita. Jadi yang kita belanja adalah belanja kebutuhan keluarga atau pribadi untuk produk yang sesuai kebutuhan ya. Jadi kita tidak paksakan harus beli Hemohim, enggak. Anda mau beli sikat gigi, Anda mau beli yang buat cuci tangan ya, sabun, boleh silakan ya. Yang penting kita serentak di tanggal 17 biar si Atomi Indonesia kaget. Ini ada apa nih gitu ya. Kok tiba-tiba penjualan di Atomi Indonesia Shopping Mall naik ya. Jadi semangat merdeka, yakinlah bahwa Atomi adalah kendaraan yang tepat untuk kita memiliki kemerdekaan finansial. Nanti kalau sudah terima produknya ya, kalau bisa Bapak Ibu foto gitu dengan produknya, misalnya lagi pegang odol gitu ya, foto gitu ya. Nanti kirim ke masing-masing vision leadernya, nanti kami akan buatkan seperti satu foto kolas gitu ya, foto banyak gitu ya, buat rame-ramein aja. Nanti akan ditampilkan di Zoom meeting 2 minggu lagi ya. Itu aja Bu Rini. Terima kasih Pak Mike. Yuk, jadi mungkin buat teman-teman bukan hanya sekedar melihat ID-nya, juga mungkin bisa saling mengingatkan member partnernya, mungkin yang mungkin mau expired, udah tandanya orange itu ya, ya meluangkan waktu lah. Metani kalau orang Jawa ngomong, mencari satu persatu, mungkin ada yang mau expired lah, itu mungkin diingatkan, yuk tanggal 17 kita belanja supaya kita nanti yaitu belanja lagi kapan? Tahun depan sebelum 17 supaya tidak bisa perpanjang otomatis selama 1 tahun. Yuk kita akan kembali belanja di website Atomi Indonesia supaya Atomi Indonesia tetap maju. Kita ya mau membawa Atomi ini nomor 1 di Indonesia juga. Oke, mungkin kita tutup ya malam hari ini. Terima kasih Bu Julia Kurnia, Sharon Rosemaster, terima kasih Pak Mike, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Aprinda untuk sharingnya malam hari ini. Kita mau bacakan moto perusahaan di unmute ya, boleh dibuka. Meskipun sudah malam kita bacakan dengan semangat. Yuk, sudah siap semuanya? Siap. Nggak denger, sudah siap semuanya? Siap.
3, 2, 1. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Menciptakan visi. Ikuti keyakinan. Ikuti keyakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Ayo bisa. Terima kasih Oke, Julia. Terima kasih Pak Mai. Terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.